sekarang kita mulai ya Mas. Oke, kita mulai. Siap-siap. Selamat siang kepada Mas Theo. Yes. Terima kasih telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Perkenalkan, saya Zuhana Sokrotul Aini bersama teman-teman saya. Saya Kirana Senja. Saya Sofia Putri. Saya Rosia Zahra. Saya Alexi Vino Teviradi. Dan saya Ayu. Gimana? Baik, jadi di sini ya, langsung aja ke pertanyaan kami. Yang pertama itu boleh minta tolong Masnya perkenalkan diri, nama asli, asal, sejak kapan mulai aktif sebagai konten kreator di TikTok dengan akun Theo Joksel. Oke. Kenalan dulu sebelumnya, nama saya itu kalau nama panggungnya Theo Joksel, kalau untuk nama aslinya Ahmad Nurpantoro. Kebetulan kemarin lulus sarjana, makanya nama aslinya Ahmad Nurpantoro, sarjana pendidikan walaupun tidak ngajar. Terus kalau aslinya saya di ini tempat podcastnya ini di Sulangkidul, Patalan Jetis, Bantul. Yes. Terus kalau misalkan apa tadi Pak? Aktifnya itu kita mulainya di 2024 dulu. 2024 itu serius, sebenarnya mulai dari 2022, tapi itu masih buat iseng-iseng aja. Akhirnya 2024 mulai menemukan niche Theo Joksel akhirnya sampai sekarang, dan malah lebih fokus sekarang di IG daripada di TikTok kayak gitu. Jadi lebih fokusnya di IG, untuk di TikTok hanya di mirroring gitu aja. Apa cerita di balik nama Theo Joksel dan kenapa memilih Jogja Selatan sebagai identitas konten Anda? Oke. Sebelumnya kenapa Theo Joksel gitu, awalnya dulu namanya Theo dulu. Terus karena dulu namanya T.O_oo kan agak sulit kan itu kalau misalnya dicari di algoritmanya, misalnya di pencarian di IG gitu kan sulit. Nah akhirnya waktu itu namanya Theo kita main ke Jakarta, dilalai itu main ke Jaksel. Ada teman dari Jakarta itu dia ngomong kalau enggak branding aja Yogyakarta Selatan, Bantul dari Yogyakarta Selatan, karena secara apa namanya, secara kota pun sama kan 5. Di Jakarta ada Jaktim, di Yogyakarta juga ada, di Jogja juga ada 5 provinsi, 1 kota, pas itu. Nah akhirnya kita branding jadi Jogtim, Joksel, Jogpus, Jogbar, dan Yogyakarta Utara. Nah akhirnya karena aku rumahnya domisilinya di Bantul, makanya terus Joksel gitu. Yang pertama kali tak cetusin Joksel gitu. Dulu sebenarnya Joksel itu sudah ada, tapi itu bukan Bantul, tapi masih kota tapi mepet ke Bantul, itu namanya Joksel. Akhirnya terus kita rebranding lagi, Bantul itu jadi Joksel gitu. Akhirnya sampai sekarang jadi Theo Joksel itu. Adakah tokoh, pengalaman atau momen tertentu yang paling membentuk hingga akhirnya memutuskan terjun ke dunia konten seperti sekarang? Kalau tokoh sih sebenarnya nggak ada Mbak, karena ya kita kan basisnya dari stand up comedian ya. Stand up comedian itu kan sering berbicara di depan umum. Terus akhirnya banyak teman-teman komik stand up comedian dari Jakarta dan lain-lain itu kan dari Jogja, dari komunitas daerah-daerah pada bikin konten supaya bisa menambahkan penghasilan gitu. Kalau misalnya dari stand up aja kan kadang sebulan ya diundang sekali, kadang enggak, kadang 3 bulan sekali. Itu kalau misalnya mengandalkan itu kan nggak bisa hidup toh. Makanya saya juga kan supaya tidak hanya mengandalkan dari stand up, MC dan lain, walaupun itu sedikit-sedikit 1 bulan ya pasti ada 1-2 gitulah. Tapi untuk hidup kan nggak bisa. Akhirnya kita cari untuk tambahan uang lagi dari konten. Akhirnya kan konten itu kan bisa mendapatkan uang juga kan di situ. Nah dari stand up itu akhirnya kita memutuskan untuk komit di konten kreator itu, bukan terus kita ngaju ke siapa gitu, enggak. Jadi emang murni karena stand up komedian sekarang ya harus konten gitu. Selanjutnya gimana sih Mas cara membuat proses kontennya dari awal, mulai dari idenya terus cara risetnya gitu. Itu macam-macam ya kalau konten kreator ya. Ada yang ditulis skrip, ada yang kalau saya itu biasanya langsung di otaknya ya. Dan kadang tak tulis di note, kalau enggak langsung tak eksekusi. Soalnya kalau ketika nanti misalnya selang 2 hari 3 hari gitu lupa, jadi langsung ketika dapat ide langsung eksekusi di situ. Kadang ada yang nyetok konten gitu. Tapi kalau kita enggak langsung terus gitu. Hari ini punya ide 2 langsung bikin 2 gitu. Jadi supaya kita enggak lupa dengan ide yang kita dapatkan. Kita enggak tulis juga kayak skrip. Dan kita jarang sekali kalau misalkan konten tuh 4-5 kali tag gitu, jarang. Jadi kita langsung 1 kali tag
Itu. Biasanya untuk satu video lama pengerjaannya itu berapa, Mas? Kalau saya kan ngedit sendiri ya, Ya. Iya. cepet banget. Dapat ide, tag, paling setengah jam langsung upload. Karena nggak melalui proses. Tapi kalau misalkan kayak endorsement itu biasanya ada yang tim yang videoin, biasanya 4-5 hari gitu. Karena endorsement kan butuh cerita, butuh angle-nya gimana gitu. Terus buat pengeditannya pakai apa masnya, software-nya? Aku biasanya CapCut aja, CapCut. CapCut Pro. Ngedit di HP apa gimana? Iya di HP, langsung di HP, pakai kamera HP aja. Nah, itu ada jadwal upload konsistennya nggak, Mas? Kalau kita nggak ada jadwal, yang penting sehari 2 sampai 3 hari, jangan sampai sehari itu nggak upload. Pasti aku sehari upload. Dan kita yang penting kan konsisten, bahkan nggak ada jam-jaman untuk upload. Kadang jam 3 pagi sebelum tidur kepikiran langsung upload. Nah, karena itu ngerol terus itu. Kita walaupun kita kadang upload siang kalau kontennya itu nggak bagus, nggak ada isinya, ya itu nggak FYP. Padahal walaupun kadang kita upload jam 2 malam dulu gitu, tapi isi kontennya bagus pasti naik nanti. Bangun tidur terus kebuak notifikasinya. Yes. Untuk yang selanjutnya, dari akun Theo Jaksel ini, Masnya dapat penghasilan dari mana aja? Mengendorse kok, Mbak. Endorse pun tak seleksi. Dalam arti itu seleksi itu, kalau kita kan ada sing balesin WA gitu ya, nanti ada CP-nya terus balesin WA gitu diseleksi. Jadi kayak warung makan juga diseleksi, kayak tak seleksi sing gimana kadang, soalnya ada beberapa warung makan itu yang secara persepsinya itu kalau misalkan kita endorse konten kreator itu langsung rame gitu, itu langsung penuh orang gitu. Sebenarnya kan kita tergantung warungnya juga atau tergantung toko dan lain. Kalau misalkan tokonya itu proper, brandingnya bagus, ketika kita kasih engagement, kita kasih ikan, ikannya otomatis nanti nyari pakannya. Kalau misalkan kita jaring ikan sebagai konten kreator kan ngasih traffic kan, istilahnya ngasih ikan ke sana. Kalau misalkan pakannya nggak enak dan lain kan, orang apa tuh lihat, akhirnya ikannya nggak jadi makan. Ya itulah sebenarnya kalau misalkan warung makan itu udah rame, itu biasanya walaupun nggak di kontennya tetap rame, tapi kenapa dia tetap cari konten kreator supaya dia terus mendapatkan ikan-ikan itu terus. Validasinya dapat terus gitu. Nah, selanjutnya tuh kira-kira estimasi penghasilan seorang konten kreator lokal seperti Masnya per bulan, dan apa yang paling besar pengaruhnya terhadap besarnya pendapatan itu? Kalau itu sih ini Mbak, nggak tentu gitu, nggak bisa itu kalau ditentuin. Kadang sebulan kadang 2 juta, 3 juta barang itu nggak tentu. Pokoknya kalau saya kan karena konten kreator daerah ya, jadi belum bisa ya ngasih rate gede. Kalau di Jakarta sana kan bisa gede, kalau di Jogja masih sulit. Ya, karena dari awal tadi untuk seneng-seneng ya. Kalau ada ya, kalau enggak dapat. Kalau misalkan mau cari yang receh-receh, misalkan katakanlah satu konten 200-300 tuh, kalau misalkan mau ya sehari bisa 4 atau 5. Tapi capek sendiri dan waktunya hilang. Kalau aku mending sing lumayan harganya tapi misalkan sebulan 1 enggak apa-apa gitu. Ya gitu. Supaya biar enggak terlalu. Jadi kalau aku kan ada semi ini ya, bukan ini bahasanya itu semi kayak kalau cowok itu cool loh. Jadi biar kayak kesannya itu murah-murahan gitu loh. Kalau misalkan kita ambil 200.000 tapi sering banget kan kesannya kayak murahan banget kan. Gitu. Beda ya treatmentnya. Ada yang ngambil terus kok. Follower 20.000 ada temanku yang setiap hari kontennya endorse terus. Tak tanya, kamu berapa sih harga rate-nya? Aku biasanya makanan 200, kalau brand 300. Oh iya pantas gitu dah. Kalau apa? Endorse. Iya. Endorse tergantung ini juga, brandnya juga. Tergantung, biasanya kita tuh deal-dealannya di WA. Ya rate-nya kadang 1 juta sampai 3 juta, tergantung brandnya gitu. Deal-dealannya, tapi kita buka awalnya segini, keluarnya segini gitu. Tapi ranknya segitu. Makanya kita nggak ngambil recehan loh. Ya, lanjut.
berapa jumlah unit terjual atau pengguna jasa tersebut dalam 1 bulan terakhir? Maksudnya barangkali endorsan ya? Itu tadi tak sampaikan tadi, paling ya 1, 2, 3, kalau pas lagi bagus 3 sebulan gitu. Karena emang tadi prinsipnya di awal bukan untuk full menghasilkan uang di konten gitu loh. Itu buat seneng-seneng aja, bonus lah istilahnya gitu tuh. Jika harus merangkum dalam 2 atau 3 kalimat, apa pesan utama yang ingin Mas sampaikan tentang peluang usaha konten kreator lokal seperti ini? Oke, untuk anak muda ya. Untuk anak muda di daerah-daerah di Yogyakarta, terus berkarya. Kalau misalkan kalian punya kekreatifan dalam diri kalian, tuangkan di kamera. Hiraukan teman-teman yang suka menghujat kayak itu adalah sandungan dalam diri kalian. Karena teman itu adalah musuh dalam selimut. Gitu. Biasanya kita konten dikit sama temen, konten opo? Jadi kayak gitu biasanya. Nah itu adalah sandungan kerikilmu, harus kamu tutupin kupingmu gitu, biar kamu bisa melangkah yang selanjutnya. Jadi mulailah untuk berkarya hari ini, gitu.